Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Villa, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, nama saya Diah Ariyanti, guru dari RA Darussalam Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, Ibu Diah akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang wanita yang dijuluki sebagai perisai Rasulullah. Para sahabat Villa, sudah ada yang tahu tentang kisah ini? Apa? Belum? Baiklah, tak apa sahabat, mari kita bahas kisahnya bersama Kak Diah dalam judul Sang Perisai Rasulullah dalam Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Di lembah Uhud, sekitar jaraknya 5 mil dari Madinah. Pada saat itu, pasukan muslimin akan melawan pasukan musyrikin Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, teman-teman. Wow, 3.000. 3.000. Banyak sekali bukan? Pada saat itu pasukan muslimin hanya berjumlah 700. Yaps, betul. Hanya 700 orang saja. Tapi kira-kira pasukan muslimin menang tidak ya sahabat? Oke, kita lanjut cek dalam kisahnya. Rasulullah membawa pasukannya ke sebuah bukit dan sampainya di sana Rasulullah berkata kepada pasukannya yang 700 orang tersebut. Ia memerintahkan 50 diantaranya yang bertugas sebagai pasukan pemanah untuk naik ke atas bukit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai pasukan pemanah, naiklah kalian ke atas bukit tersebut. Dan jangan sampai kalian turun dari atas bukit tersebut. Apapun yang terjadi, baik pasukan muslimin menang ataupun kalah, tetaplah berada di sana, tunggu perintah dariku." Begitulah ucap Nabi Muhammad kepada pasukannya. Akhirnya 50 pasukan pemanah tersebut naik ke atas bukit. Selanjutnya tersisalah 650 orang pasukan Nabi Muhammad yang menyertainya menuju lembah untuk mengikuti peperangan. Teman-teman, kira-kira 650 melawan 3.000 pasukan musyrikin menang gak ya? Tenang sahabat, jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi sahabat dan pasukan muslimin yang patuh kepada Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah, maka Allah akan mengirimkan bantuannya dari langit berupa 5.000 malaikat yang akan datang dengan tanda. Wah, alhamdulillah ya, akhirnya Allah memberikan janjinya dan akan menolong pasukan muslimin. Tapi kira-kira pasukan muslimin patuh tidak ya kepada Rasulullah? Perang Uhud pun terjadi. Pasukan muslimin berhasil menjatuhkan bendera dari pasukan lawan. Di saat itu kemenangan sudah hampir mendekati pasukan muslimin. Dan pasukan lawan lari terpontang-panting karena takut akan kekuatan muslimin. Kala itu pasukan pemanah yang berada di atas bukit, ia melihat kejadian yang terjadi di lembah tersebut. Sedang 600 dari pasukan Nabi Muhammad berlari mengejar pasukan lawan yang kabur tersebut. Dan tersisa 50 orang lainnya yang tinggal di lembah pertarungan tersebut dan mengumpulkan harta rampasan perang. Pasukan pemanah yang berada di bukit melihat temannya sedang mengumpulkan harta rampasan perang di lembah tersebut. Ia berkata, "Hai teman-teman, coba lihat itu, ayo kita bantu teman kita. Dia sedang mengumpulkan harta rampasan perang, ayo kita bantu." "Jangan, ingat kata Rasulullah, kita harus berdiam di sini sampai menunggu perintah dari beliau. Tapi sudah tidak ada lawan di sana, kita sudah menang, ayo turun." Akhirnya 43 pasukan pemanah itu turun. Ia lalai akan perintah Rasulullah, sedangkan 7 diantaranya masih tinggal di atas bukit tersebut. Sahabat, tahu tidak apa yang terjadi? Tiba-tiba di balik bukit tersebut ada pasukan Khalid bin Walid yang menunggang kuda. Khalid bin Walid berkata pada pasukannya, "Hai pasukanku, lihatlah,
Pasukan pemanah yang kita takuti sudah turun dari bukit. Sekarang berputarlah kalian mengelilingi bukit tersebut dan lawan mereka dari belakang. Serang mereka secepat apapun itu. Kalahkan pasukan muslimin. Akhirnya pasukan berkuda Khalid bin Walid berangkat mengelilingi bukit. Dan apa yang terjadi? Mereka menuju atas bukit lebih dahulu. 7 pasukan pemanah yang tersisa di sana tak berdaya, teman-teman. Mereka pun akhirnya syahid. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid tersebut lanjut mengejar pasukan pemanah yang menuju lembah. Apa yang terjadi, sahabat? Iya, kekacauan terjadi. Kekacauan tak terelakkan. Nabi Muhammad dalam bahaya, teman-teman. Melihat kekacauan tersebut, Nabi Muhammad SAW berseru kepada pasukannya. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, berkumpullah, berkumpullah hamba Allah. Sungguh aku Rasulullah, utusan Allah, berkumpullah di sampingku. Tapi teman-teman, tahukah apa yang terjadi? Hanya sedikit dari pasukan tersebut yang bisa mendengar Rasulullah, bisa mendengar panggilan Rasulullah, dan yang berkumpul hanya kurang dari 10 orang saja. Akhirnya, karena suara Rasulullah tersebut memanggil pasukannya, pasukan Khalid bin Walid tahu di mana posisi Rasulullah berada. Kekacauan itu pun terdengar hingga telinga Nusaibah dan menimbulkan kepanikan bagi Nusaibah. Saat itu ada pasukan dari musyrikin Quraisy yang ia berkata dengan lantang, Muhammad sudah tewas, Muhammad sudah tewas, aku sudah membunuh Muhammad. Hal tersebut membuat Nusaibah bersedih dan panik. Ia bergegas berdiri dan lari ke medan perang. Ia mulai mempersenjatai diri dengan senjata pasukan-pasukan muslimin yang ada di tempat pengobatan tersebut, sahabat. Dan apa yang Nusaibah lihat di medan perang, sahabat? Ia melihat Nabi Muhammad SAW sudah berkucuran darah dari kepalanya. Badannya sudah penuh dengan luka-luka. Giginya sudah tanggal, teman-teman. Saat itu Nusaibah bersedih hatinya. Saat itu ia sangat bersedih. Ia pun datang ke Rasulullah karena ia melihat Rasulullah berperang sendirian. Ia datang. Ia menemani Rasulullah. Saat itu ketika ia ada di hadapan Rasulullah, ia melihat anak dan suaminya, maka dipanggillah mereka oleh Nusaibah. Wahai anakku, suamiku, kemarilah, lindungilah Rasulullah. Rasulullah dalam bahaya, suamiku, anakku, kemarilah. Akhirnya Nusaibah, suaminya dan anaknya membentuk lingkaran pertahanan di dekat Rasulullah untuk menjaga Rasulullah agar tidak ada pasukan musyrikin Quraisy yang melukainya, sahabat. Saat itu Nusaibah terus mengayunkan pedangnya hingga dalam kisah disebutkan Rasulullah berkata, di setiap aku melihat baik ke kanan ataupun ke kiri, di situ aku melihat Nusaibah. Ketika pasukan datang dari sebelah kiri, Nusaibah berlari ke sebelah kiri. Ia menghadang seluruh pasukan yang hendak mendekati Rasulullah. Ketika pasukan datang dari sebelah kanan, beliau datang juga dari sebelah kanan. Ia menghadang seluruh pasukan yang akan menyakiti dan membunuh Rasulnya. Akhirnya Nusaibah kehilangan persenjataannya. Lalu apa yang harus dia lakukan untuk melindungi Rasulullah? Akhirnya ia menyerahkan dirinya, membuat badannya menjadi perisai bagi Rasulullah. Ia terus berada di sekitar Rasulullah. Ketika pasukan musyrikin Quraisy datang dan hendak menghunuskan pedangnya, Nusaibah menghalanginya dengan badannya. Ia terkena banyak sabatan pedang, sahabat. Ia terkena banyak lesatan anak panah, sahabat. Ia banyak terkena tombakan dari tombak, sahabat. Tapi Nusaibah tak pernah mengeluh. Setiap kali Nusaibah terkena hunusan pedang dan luka menganga di badannya, ia menoleh ke Rasulullah. Ia hanya memastikan Rasulullah dalam keadaan yang aman. Tak ada luka yang mengenainya, walaupun badannya penuh dengan luka. Dari situlah, sahabat, akhirnya Nusaibah disebut sebagai wanita perisai Rasulullah dalam perang Uhud. Demikian kisah Nusaibah, sang perisai Rasulullah dalam perang Uhud. Semoga dalam kisah ini banyak manfaat yang dapat kita ambil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.